sampai di meja nggak? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita menerima kembali kedatangan saudara-saudara kita yang tergabung Global Sumut Flotilla 2.0 yang kita ketahui sejak tanggal 18 yang lalu itu di-intercept dan ditahan oleh pihak militer Israel, yang kemudian berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya negosiasi untuk bisa mengembalikan saudara-saudara kita dan peserta GSF 2.0 yang lain. Alhamdulillah pada sore hari ini 9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. Kami dari Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, Konvoy Global Peace Convoy Indonesia. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, apresiasi seperti yang saya sampaikan yang besar yang kami sampaikan kepada seluruh peserta
yang ikut dalam Global Summit Flotilla ini. Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tadi dari laporan ada beberapa rekan kita yang mengalami trauma fisik. Yang akan juga ditangani lebih lanjut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kopi merah di belakang, Bang. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimun Herawati, Steering Committee Global Summit Flotilla. Jadi panitia pusat global, sekaligus juga koordinator dari Global Peace Conference. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, Global Summit Flotilla sudah membuat sebuah sistem di mana pada saat penculikan kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke Asdod kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi surat kuasa hukum, sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi dimanapun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada sampai di Asdod, teman kuasa hukum adalah tim kuasa hukum adalah itu langsung menemui semua partisipan dari Global Summit Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh adalah membebaskan mereka, karena memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas, lalu kemudian dibawa ke Asdod. Di situ kemudian alhamdulillah Turki memang sangat membantu. Saya akui, awalnya Turki hanya akan mengirimkan satu pesawat saja untuk 90 peserta dari Turki, dan saya sempat minta supaya Indonesia dimasukkan ke dalam satu pesawat ini. Tapi kami Steering Committee berpikir lagi, bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul, jadi tidak terpecah-pecah ke Jordan dan Mesir. Makanya Turki bersedia memberikan 3 pesawat, alhamdulillah. Sehingga di situ saya merasa bahwasanya Turki behind the scene banyak membantu, terutama hotel di malam pertama pada saat teman-teman sudah turun, medical check up dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Sumut. Berbagai pelanggaran yang mereka lakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa harus dilanjutkan. Pada saat teman-teman kami di dalam penjara 4 hari, yang harus kita lihat 9.000 lebih bangsa Palestina masih mendekam dalam penjara. Penyiksaan yang dialami oleh teman-teman saya itu belum seberapa penyiksaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Dr. Hussam Abu Safia, Rumah Sakit Gamal Adwan, pemimpin Rumah Sakit Gamal Adwan, sampai sekarang masih di penjara. Alasannya apa? Karena beliau menolak menghentikan perawatan kepada bangsa Palestina. Dr. Adnan Al-Bush meninggal diperkosa di dalam penjara Israel. Lihat, apa yang mereka lakukan di depan kamera belum seberapanya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di balik kamera. Apa yang mereka lakukan kepada orang yang punya paspor kuat ini tidak sama dengan apa yang mereka lakukan kepada bangsa Palestina. Bangsa Palestina tidak memiliki kekuatan di depan hukum mereka karena ada satu sistem
detention administration, di mana boleh dipenjara 6 bulan tanpa klausul apapun. 9.000 lebih saat ini dalam penjara, dan saya harap teman-teman media meng-highlight ini semua. 400 diantaranya adalah anak-anak, lebih dari 200 adalah perempuan, dan semua mengalami penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Mohon ini kemudian menjadi kami berangkat adalah karena kami ingin membebaskan tahanan Palestina. Maka kerja belum selesai. Kerja belum selesai sampai seluruh tahanan Palestina bebas. Free Palestine. Satu yang orang berpikir, oh bird of peace itu powerful. Yang terjadi adalah pada saat penandatanganan bird of peace, Israel menguasai 53% tanah Gaza. 53% tanah Gaza di balik Yellow Line. Kesepakatannya adalah saat jenazah terakhir IDF diberikan, maka IDF keluar dari Gaza. Tahu apa yang terjadi? Sekarang IDF menguasai 64% tanah Gaza. Beberapa meter mereka terus merangsek ke dalam Gaza, sehingga tersisa hanya 36% tanah untuk Gaza. 2 juta orang hidup dalam 36% tanah di Gaza. Ini bukan gencatan senjata, ini adalah genosida, dan kita harus tahu dan kita harus terus berjuang. Mengapa? Indonesia punya hutang budi. Pada saat Indonesia belum merdeka, Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini berbicara di radio Jerman, mengatakan Indonesia merdeka. Semacam harapan, semacam bantuan untuk membangun supaya Indonesia benar-benar masuk dalam narasi internasional. Pada 1948, orang kaya pemilik media di Palestina, namanya Ali Taher, memberikan seluruh uangnya yang ada di dalam bank kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa berutang budi kepada bangsa Palestina, dan utang budi itu juga yang diingat oleh Presiden Soekarno, dan beliau mengatakan PR dari Konferensi Asia Afrika adalah kemerdekaan bangsa Palestina. Allahu Akbar. Dari Pak Menteri bilang Turki dan Jordan dan tapi boleh dielaborasi baik dari Asdod dari Turki dan nantinya ke Indonesia, boleh nggak secara detail? Oke. Bang, gambar. Oh, oke. Oke, detail kepulangan adalah menerima teman-teman kami di Asdod 428, lalu proses registrasi, proses pendampingan hukum, dibawa ke penjara Kedzior. Dari penjara Kedzior proses terus dilakukan oleh tim adalah kemudian dibawa menggunakan bus ke Pelabuhan Ramon di Eliat. Dari Pelabuhan Ramon sudah menunggu 3 pesawat Turkiye. Lain daripada itu, pada saat kami sudah tahu teman-teman sudah didampingi oleh pengacara hukum adalah, maka kami berkomunikasi, kami adalah GSF Global, saya salah satunya, berkomunikasi dengan pemerintah Turki, bisa tidak seluruh teman-teman dibawa ke Istanbul supaya memudahkan proses visum, proses membangun kasus dan seterusnya. Maka dari 1 pesawat Turki mengirimkan 3 pesawat. Betul bahwasanya saya secara pribadi berkomunikasi dengan staf di Mesir dan di Jordan, karena saya mempersiapkan jika teman-teman saya dan juga di Siprus ada komunikasi jika mereka kemudian dibawanya adalah ke Jordan atau ke Mesir atau ke Siprus yang saya tidak ada, akan tetapi ada tim Boba Sumut Flotilla di sana, but just in case, seperti itu. Jika proses kepulangan ini apakah mendapatkan juga asistensi dari Israel? Dari Asdod ke pelabuhan udara Ramon tetap disiksa. Ada intervensi kan? Intervensi apa maksudnya? Ada gangguan dari komunitas Israel dan komunitas untuk apa yang mereka alami dalam perjalanan, disiksa seperti apa, karena kata teman-teman di depan kamera mereka so sweet, di belakang kamera ditendangin. So nanti teman-teman yang akan menceritakan seperti apa prosesnya. Tapi saya berterima kasih kepada Kemenlu yang sudah memberikan tiket pulang. Alhamdulillah, makasih Kemenlu.
Hatur nuhun. Dan juga kemudian membantu proses di bandara. Ada lagi? Nah, itu harus tanya Pak sebelumnya. Belum tahu berarti dari pihak. Belum. Mungkin kalau sudah wawasan, Boleh. Oh, thank you. Thank you. saya pengetahuan terkait satu langkah tersebut boleh Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Budianto, mewakili teman-teman semuanya yang sudah berangkat kemarin dan pulang. Kami pertama mengucapkan Alhamdulillah atas puji Allah kita diberikan keselamatan sampai dengan sekarang ini, sampai ke Indonesia ini. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan ini. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat, rusuk patah ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, ya, patah hidung, ada yang ditembak, dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut. Belum lagi hal-hal yang lain terkait dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan, yang kami harus berjalan dengan merangkak dengan lutut kami harus berjalan dengan selalu menunduk, tidak boleh menatap mereka. Kami pun tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada dalam kondisi basah dan baju basah. Ya, tapi semuanya ini insya Allah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina. Iya. Bang, Karena saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Kami ini hanya debu-debu yang berterbangan, yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting. Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelurakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia. Karena teman-teman kami semuanya berasal dari berbagai macam negara. Ada sebanyak 52 negara yang bergabung di situ, yang semuanya bergerak bukan karena agama, tapi karena rasa kemanusiaan. Ada dari Amerika, Perancis, dan semuanya disiksa dengan kondisi yang sama. Tidak ada pengecualian sedikit pun dari negara-negara manapun. Tapi kami semua mudah-mudahan berdoa ini menjadi sedikit amal soleh yang bisa menguburkan dosa-dosa kami dan menjadikan kemasyarakatan untuk Palestina menjadi Palestina yang merdeka. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. bukan. Dalam. Ayolah, dalam. Our cities inside Israel, but we believe that my country will be free one day. I'd like to thank all of you about the big support to my people in Gaza and in Palestine. I'd like to thank the President of the Republic of Indonesia and the government and the people of Indonesia. And I am appreciated to thank all of you about your suffering since 3 or 4 days. Here we are praying to all of you all the time.